Umat Islam ini harus menang, umat Islam ini harus mimpin. Kita ini hanya diradikal-radikalkan, lalu dijadikan 10%, 5% di ujung aja. Tidak pernah didesain untuk boleh menang. Partai Gelora mau keluar dari situ. Umat Islam harus menang. Kekuasaan harus ada di tangan yang amanah. Maka kami mohon disampaikan kepada seluruhnya, para kiai kita, ini waktunya kita bersatu memenangkan Pak Prabowo. Menggelikan sekali, Fahri Hamzah sebagai jubir Prabowo Subianto mulai menjual-jual umat Islam. Mari kita umat Islam bersatu untuk memenangkan Prabowo Subianto, biar umat Islam ini menang. Ini yang saya nggak suka nih, kita ini dijual-jual, jadi bahan jualan. Dan saya akan berteriak kencang kalau persoalan seperti ini. Karena nggak bisa loh memainkan narasi-narasi seperti ini di Pilpres kali ini, apalagi karena di 3 calon presiden ini semuanya juga orang-orang Islam. Tim sesnya itu orang-orang Islam. Dan satu lagi poinnya, nggak bisa ketika kemudian ada umat Islam yang berbeda pilihan politik, berbeda partai politik, di tengah heterogen masyarakat Indonesia dan juga golongan-golongan Islam, lalu kemudian mengatakan bahwa ini kegagalan umat Islam. Enggak, saya kira enggak. Jangan berpikiran sempit seperti itu. Mari kita simak sama-sama ketika Fahri Hamzah mulai jualan umat Islam demi untuk memenangkan Prabowo Subianto, dan ini menyebalkan sekali menurut saya. Mas, saya Dian Ciptadi dari pimpinan wilayah Pemuda Muhammadiyah Jawa Barat. Izin Bang Anies dan Bang Fahri, ini idola saya Ustadz Thomas kuliah luar biasa. Saya tadi mendengarkan bahwa memang Partai Gelora ini adalah partai yang memang mengambil nafas, semangat dan nilai-nilai keislaman dengan cita-cita besar menjadikan negara Indonesia menjadi sebuah negara superpower baru dunia, menjadi negara kekuatan baru dunia. Nah, saya melihat bahwa dalam fakta sejarahnya semenjak pemilu pertama atau 55, narasi umat Islam diidentikan dengan satu partai ingin menjadi kekuatan besar tapi juga gagal. Lalu di masa Orde Baru, partai Islam, umat Islam disatukan pilihannya dalam satu partai, ini juga saya kira belum berhasil. Menginjak pada masa reformasi, muncullah banyak partai-partai yang berasaskan Islam atau minimal mereka memiliki asas nasionalis religius lah ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, apa yang menjadi faktor atau klaim utama Partai Gelora menjadi kekuatan berumat Islam yang bisa membuktikan bahwa sejarah kelam umat Islam dalam perpolitikan nasional ini terbantahkan dengan harganya Partai Gelora. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, sedikit saja, tadi disampaikan bahwa Partai Gelora memiliki nafas dan semangat keislaman. Lalu saya ingin tanyakan bagaimana hubungannya kepentingan politik Partai Gelora dengan konsolidasi nasional dalam pilihan presiden, yang dimana Partai Gelora berkoalisi dengan Pak Prabowo dan Mas Gibran, dimana yang kita ketahui saat ini narasi keislaman dari Pak Prabowo dan Mas Gibran ini sangat minim sekali dibandingkan dengan Partai Gelora yang sangat bergebu-gebu untuk membangkitkan umat Islam. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Dian. Sedikit saja, biar clear, lebih clear lagi. Ya. Dari mana narasi menganggap ada blok Islam sekarang dalam Pilpres ini? Kan ini yang perlu dipertanyakan. Kalau sistem pemilunya mengatakan thresholdnya tidak ada lagi blok-blok begini, Pak. Karena calonnya akan banyak. Saya sama Pak Anies itu dicalonkan Partai Gelora, Pak. Calon presiden, calon wakil presiden. Mereka pasang threshold 20%. Akhirnya kami nggak masuk. Coba kita yang masuk sekarang jadi blok Islam paling kuat ini, ya kan? Ya saya nggak bisa baca kitab kuning, tapi beliau bisa baca kitab kuning.
Cari deh ketua umum partai lain bisa baca kitab kuning. Mampus Pak, nggak ketemu Pak. Terus kita adu-aduan Islam mana yang lebih kuat. Dan ini adalah desain struktur. Mereka itu merancang kalau bisa yang maju itu cuma 2 orang. Dan yang satu dia mau rancang untuk dikalahkan. Karena mereka akan berada di belakang yang satunya lagi. Itu pikirannya. Berkali-kali kita sudah baca pikiran ini. Makanya waktu itu yang mereka tidak sadari adalah bahwa Pak Jokowi dan Pak Prabowo mau bersatu. Nggak ada itu Pak. Di ujung mereka mau pisah. Kan mereka nggak mau Pak Prabowo jadi capres tadinya. Kalau bisa jadi wakil. Karena sudah ada di dalam pemerintahan, dipikirnya sudah bisa dijinakkan, ya kan? Tadinya kan mau dijadikan wakil. Pak Prabowo orangnya lurus niatnya, nggak pernah berubah Pak. Orang nggak kenal Pak Prabowo, zaman Orde Baru. Kita dulu umat Islam nih waktu dihajar sama militer, sama rezim militer, kita punya pelindung di kekuasaan namanya Prabowo. Tanya aja orang-orang tua kita. Yang bersahabat dengan umat itu namanya Prabowo. Sehingga muncul yang namanya militer hijau-hijau royo-royo. Lingkar dalam kekuasaan berubah. Prabowo bikin institusi dialog dengan sipil, menemui ulama-ulama, bersahabat dengan para aktivis Islam. Sampai-sampai beliau diberi gelar dulu Omar pada zaman Pak Harto. Karena kita tahu kultur militer pada waktu itu, kita tahu betul. Dia nggak pernah berubah. Kalau ada kezaliman dia lawan. Nah waktu sistem ini desain 20%, Pak Prabowo ada di situ dan kita tahu bagaimana dia digempur. Tapi alhamdulillah terjadi satu peristiwa penting dalam sejarah Indonesia 2019 dan sedikit atau banyak, besar atau kurang, lebih atau kurang, Partai Gelora ikut mengusulkan agar 2019 Pak Prabowo dan Pak Jokowi bersatu membangun rekonsiliasi. Pasti ada yang kecewa, pasti. Dan ada yang memelihara kekecewaannya itu. Tapi yang saya tidak suka adalah kekecewaan umat ini dieksploitir sama orang lain. Dan dibilang itu umat, la ilaha illallah. Coba lihat wajah-wajahnya. Dibilang umat. Orangnya sih pada ngumpet sekarang tuh. Yang dulu-dulu nyerang umat Islam terbuka pada ngumpet tuh. Yang dimajuin yang pakai sorban, yang pakai kopiah. Terus kita bilang ini umat. Jangan ikut agenda orang lain, ikut agenda kita sendiri. Umat Islam ini harus menang, umat Islam ini harus mimpin. Kita ini hanya diradikal-radikalkan, lalu dijadikan 10%, 5% di ujung aja. Tidak pernah didesain untuk boleh menang. Partai Gelora mau keluar dari situ. Umat Islam harus menang. Kekuasaan harus ada di tangan yang amanah. Maka kami mohon disampaikan kepada seluruhnya, para kiai kita, ini waktunya kita bersatu memenangkan Pak Prabowo. Dia yang terbukti dalam keadaan sulit umat ini. Di situ kita bertahan dan dia tidak pernah berubah. Oke. Kirain saya kubu Prabowo itu sudah tidak akan lagi jualan umat Islam. Ternyata masih vokal Fahri Hamzah. Mungkin dia malu kalau kemudian tidak berbicara seperti itu. Tadinya juga teriak-teriak seperti itu kok. Dan partainya ya menjual-jual nama umat-umat ini, memperjuangkan, membela, mewakili dan lain sebagainya. Dan itu menurut saya itu umat ini akan sadar bahwa satu kali lagi umat ini menjadi sadar. Mari kan berbicara umat, saya juga berbicara umat. Satu kali lagi saya katakan umat ini menjadi sadar bila ada orang yang sok mewakili atas nama keseluruhan umat Islam. Itu menjengkelkan. Menjengkelkan sekali. Menjengkelkan dan tidak akan diikuti kok. Tidak akan diikuti oleh mayoritas.
Oke, mungkin ada satu dua orang, satu dua kelompok yang ikut terseret dalam narasi-narasi besarnya itu. Tetapi tidak akan semuanya. Ya, tidak akan semuanya. Coba bayangkan, mari kita menangkan umat Islam dengan memilih Prabowo Gibran. Ini korelasinya apa? Apakah selain daripada Prabowo Gibran adalah bukan Islam? Atau akan mengkerdilkan Islam? Akan memusuhi Islam? Apakah narasinya mau dibawa, diseret ke sana? Ini kan nggak bisa. Nggak bisa itu. Saya harap di Pilpres kali ini kita itu fair di dalam bertarung, di dalam bertengkar. Bahwa narasi-narasi yang akan mencerdaskan umat. Bukan kemudian diseret pakai ideologi mayoritas. Satu kali lagi, bukan diseret-seret pakai ideologi mayoritas demi untuk kepentingan satu golongan, dua golongan, dari ratusan ribuan golongan. Makanya, jangan sampai berpikir bahwa ketika umat Islam berbeda partai politik, tidak ditampung dalam satu partai politik, ini bukan tanda kekalahan umat, bukan. Ini kemenangan juga. Kesemuanya partai ini kan dikuasai mayoritas juga orang-orang Islam kok. Ini kemenangan. Kemenangan, bukan kekalahan. Ini umat Islam diradikal-radikalkan dan lain sebagainya. Kita sudah capek. Jadi saya mikir keras ini. Ini pada akhirnya Pak Jokowi yang termanfaatkan oleh mereka. Bukan yang memanfaatkan mereka. Karena narasinya masih sama. Dulu dan sekarang Prabowo dan tim-timnya memakai narasi yang sama. Memakai isu yang sama. Memakai jualan yang sama. Dan ini menyebalkan. Berarti ketika faktanya kita sudah menemukan seperti ini, ya udah, tinggal silakan pilih. Masihkah akan ikut kepada orang yang berpotensi jauh sekali setiap apa yang akan dilakukannya oleh Jokowi atau tidak? Karena jujur bagi saya pribadi, yang membawa narasi besar Jokowi, karakter, sifat, dan lain sebagainya untuk tiga pasangan ini ya hanya Ganjar. Tidak dibawa oleh Anies, juga tidak dibawa oleh Prabowo. Prabowo hanya mendompleng aja nama Jokowi, sembari tidak memakai karakternya, sifatnya, akhlaknya, kebijakannya, dan lain sebagainya. Hanya mencatut aja namanya. Sementara kita memilih orang itu, satu kali lagi, kita memilih orang itu karena orangnya, bukan karena orang di belakangnya. Tapi karena memilih orang, bukan karena orang di belakangnya, bukan karena kingmakernya. Itu dulu menurut saya. Dan saya yakin mayoritas dulu ketika orang memilih Jokowi bukan karena partainya, bukan karena PDIP-nya, bukan karena pengusungnya, tetapi karena Jokowi-nya. Sifat, karakter, akhlak, wibawa, kealiman, kesantunan Jokowi. Itu loh yang harus kita sadari. Dan sekarang kalau kita masih menyukai gaya dan lain sebagainya dari Jokowi, ya hanya ada di penjara. Udah, itu aja poinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.